Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Sebelum berangkat kerja, kita akan review beberapa tabu lampot saya ya. Dan berdasarkan pengalaman saya selama saya koleksi tabu lampot, nah mudah-mudahan ini sebagai bahan referensi buat teman-teman semua. Yang pertama ini adalah kristal merah. Memang dulunya itu saya koleksinya paling banyak adalah kristal putih teman-teman. Nah ternyata ada varian baru kristal merah, ini menarik sekali gitu. Dan saya beli cangkok 3 fresh cangkok, belinya online dan kondisinya saat ini seperti ini ya. Infonya sih saya baca-baca mudah rontok. Nah kristal putih aja punya saya sering rontok. Nah ini seperti apa? Nah, masih saya nantikan ya. Jadi saya belum mau bercerita banyak, tapi memang saya tertarik dengan dalamnya kok merah gitu ya. Saya lihat bijinya gak lumayan sih, cuman ya 10% 10% 10-20% lah. Tidak sebanyak kristal putih. Nah, kalau kristal putih kan sedikit. Kalau ini kristal merah saya lihat bijinya agak banyak. Oke. Jadi apakah ini recommended? Ya mungkin kristal putih dulu lah teman-teman. Coba kristal putih dulu saja sih untuk di koleksi. Oke. Wah, sendirian bang. Kemudian ini ada alpukat mentega ya. Nah, untuk alpukat itu pengalaman pribadi saya memang belum pernah ngerasain berbuah di pot. Karena kadang-kadang udah laku gitu teman-teman. Okulasi dia sambung okulasi. Kalau kristal putih memang ya paling banyak di tempat saya, udah sering lah panen beberapa kali. Nah kalau alpukat ini memang apa ya? Saya belum pernah ngerasain berbuah di pot, karena ya untuk levelnya memang lumayan sih level harganya ya dibanding kristal putih, tapi kalau kristal merah memang masih agak tinggi. Jadi ya saya belum bisa bercerita banyak atau menyarankan teman-teman, karena memang saya sendiri untuk alpukat itu belum sempat merasakan panen di pot, panen sendiri itu belum pernah. Nah, oke. Kemudian apa ini ya, mangga cokanan. Kalau mangga cokanan salah satu jenis mangga yang saya anjurkan untuk ditanam di pot, dan dari semua jenis mangga ini paling mudah dan paling cepat berbuah. Nah dari kristal putih, mentega, mungkin mangga cokanan ini silahkan teman-teman koleksi ya, mangga cokanan dari Thailand ini. Karena saya sendiri udah sering banget ini panen di pot, udah sering banget. Bahkan kadang-kadang di pot sampai 3 kali, maksudnya sekali panen sampai 3 buah dari satu pohon. Wah mantap banget mangga cokanan nih, bisa matang di pohon, warnanya kuning, nggak mudah jatuh, kemudian manis, biji tipis. Wah recommended banget, mangga cokanan sangat cocok untuk ditabu lampotkan. Itu yang pertama berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Oke, yang kemudian yang kedua ini mangga jambu air madu Delhi teman-teman ya. Jambu air madu Delhi ini koleksi saya yang terbanyak, yang kedua setelah jambu kristal. Nah otomatis berarti ini bagaimana nih, recommended banget nggak? Recommended banget. Oh recommended banget untuk ditabu lampotkan teman-teman, jambu air madu Delhi ini mantap pokoknya untuk ditabu lampotkan di sekitar rumah. Jadi kalau teman-teman masih bingung untuk jenis mangga, itu mangga cokanan. Untuk jenis jambu air madu Delhi, manis, kemudian apalagi ya, mudah berbuah, tidak kenal musim, sama seperti mangga cokanan. Cocok banget lah, 2 recommended dari saya berarti ya, mangga cokanan dan jambu air madu Delhi hijau. Kemudian yang ketiga ini kristal putih ya. Kristal putih ini memang pertama kali saya senang tanaman ya sama jambu kristal, karena memang saya suka jambu kristal. Oke, saya nanam sendiri aja. Dan ini salah satu yang saya rekomendasikan untuk ditanam di pot. Berarti ada 3, mangga cokanan, jambu air madu Delhi, dan kristal putih. Terlepas dari banyak komentar-komentar yang jelas bahwa dia mudah sekali berbuah, kita bisa panen di pot dan bisa berkali-kali dan tidak kenal musim. Recommended banget. Oke ya, berarti ada 3 nih udah rekomendasi saya berdasarkan pengalaman saya. Mangga cokanan, jambu air madu Delhi, satu lagi jambu kristal putih. Nah ini
jambu air madu. Oke ya, tadi udah saya sampaikan, recommended banget untuk ditabu lampotkan. Kemudian Plum Aussie ini dari Australia dan ia seger banget dan ini salah satu, meskipun dari Australia, dia bisa ditanam di Indonesia dan bisa berbuah di Indonesia, dan masih lumayan harganya ya, karena memang masih jarang. Ini direkomendasikan nggak Pak? Oke, saya rekomendasikan untuk teman-teman, silahkan mencoba untuk tanam Plum Aussie. Oke. Kemudian ini singkong ya, kalau ini memang uji coba ya, nanam singkong di pot. Kemungkinan sih nggak bisa panjang, paling bantet pendek gitu ya, pendek membesar. Nah, rekomendasi saya yang kelima ya, karena kan ada Plum Aussie masuk rekomendasi saya yang keempat. Rekomendasi saya yang kelima adalah jeruk purut. Ini kan orang kebanyakan memanfaatkan daunnya, padahal untuk masak, untuk dapur, dan banyak sekali ini manfaatnya teman-teman. Dan ini salah satu fungsi kita ketika nanam, kemudian tetangga, saudara, teman-teman bisa memanfaatkan ini gitu. Jadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat tetangga. Ya, itu mantepnya kita nanam. Jadi jangan hanya buat pribadi gitu, jangan hanya buat dijual. Ibu, bapak minta daunnya, minta jeruknya buat goreng goreng peyek, buat masak di dapur, buat nyambel lah, mantep pokoknya. Rekomendasi saya yang kelima. Kemudian rekomendasi saya yang keenam adalah Suimik Pala. Suimik Pala ini varian baru setelah jambu kristal. Jadi mirip-mirip jambu kristal. Saya sendiri masih bingung nih perbedaannya di mana. Cuman recommended banget lah untuk ditabu lampotkan teman-teman. Varian baru nih jambu kristal, mirip-mirip jambu kristal putih ya. Recommended lah, cocok untuk ditabu lampotkan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6. Kalau yang ini kan jambu kristal putih sama, masih oke lah. Kemudian ini yang memang di tempat saya paling mahal, rajanya tabu lampot ya, Black Sapote Giant, dan saya juga belum merasakan berbuahnya, tapi saya baca-baca referensi ya masih paling mahal masih paling mahal ya, selain sawo jumbo dan sebagainya. Dan teman-teman ya, sabar menanti proses pertumbuhannya seperti apa. Nah, ini recommended banget, jadi karena bisa dicangkok, bisa dikembangkan sendiri. Jadi saya coba budidaya, maksudnya saya perkembang biakkan sendiri, saya perbanyak sendiri, seperti itu. Black Sapote termasuk yang direkomendasikan nggak? Iya, berarti rekomendasi saya yang ketujuh. Oke ya, Black Sapote Giant. Meskipun belum pernah berbuah, tapi saat ini memang harganya tinggi. Jadi kalau kita bisa pelihara, wah mantep. Apalagi rasanya seperti puding katanya. 9 bulan baru bisa dipanen, masya Allah. Kemudian berikutnya adalah jambu kusukun merah, sama seperti kristal merah ya, cuman ini akulasi. Kalau kristal merah sangkok. Jadi ya sampai saat ini juga saya belum pernah manen. Cuman rasanya lebih empuk, teksturnya lebih empuk dari kristal merah, cuman dia tidak tahan lama gitu. Infonya juga sering rontok. Kita tunggu. Jadi apakah saya rekomendasikan? Mungkin saat ini belum. Oke. Kemudian farang nih. Farang ini 9 lah saya rekomendasikan ya. Kenapa? Karena dia panjang dan tanpa biji, masya Allah. Thailand punya ini. Rekomendasikan ke 9. Ini ada sukun merah. Kemudian ini ada madu Delhi. Kemudian ini anggur Brazil. Nah, ini yang terakhir 10. Direkomendasikan nggak? Ya, ini salah satu tanaman yang saya rekomendasikan untuk Anda tabu lampotkan di rumah. Apel putsa atau apel India atau bidara India. Recommended banget. Sebab apa? Karena memang dia tidak kenal musim. Kemudian apalagi ya, mudah berbuah. Genjah banget teman-teman, genjah banget. Dan ini okulasi, batang bawahnya dari bidara Arab. Nah, jadi jangan sampai nanti muncul dari batang bawahnya ya ranting-ranting baru, bunuh saja. Pokoknya kuncinya itu dipangkas kalau apel putsa ya. Demikian rekomendasi dari saya ya. Ada 10 kalau nggak salah, 10 jenis tabu lampot yang saya rekomendasikan, mulai dari mangga cokanan, kemudian jambu air madu Delhi, kristal putih, kemudian Plum Aussie, jeruk purut, kemudian Suimik Pala,
kemudian black sapote, kemudian jambu farang, lalu apa tadi ya, apel putsah. Ada sekitar 9-10 yang saya rekomendasikan untuk Anda pelihara, teman-teman. Mungkin nanti bisa berdasarkan pengalaman lain nanti saya cerita sehingga banyak rekomendasi ya. Poinnya sih yang penting prinsip saya di pot bisa berbuah dan cepat. Itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.